Halo, selamat datang di bagian pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Malang. Di video ini, kita akan membahas tentang tata cara pengadaan langsung jasa konstruksi untuk memenuhi tindak lanjut hasil koordinasi dan supervisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Di latar belakangnya atas dilaksanakannya monitoring dan evaluasi oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK pada area intervensi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Malang pada tanggal 25 sampai dengan 26 Oktober 2021 dengan rekomendasi optimalisasi peran UKPBJ untuk melakukan asistensi bersama Inspektorat Daerah kepada OPD terkait persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan Bupati Malang Nomor 226 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah. Salah satu tindak lanjut hasil koordinasi dan supervisi pencegahan KPK tersebut adalah disusunnya kriteria calon penyedia jasa konstruksi untuk metode pemilihan pengadaan langsung yang tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang perihal tindak lanjut hasil Korsubgah KPK pada area intervensi pengadaan barang dan jasa tahun 2022 tertanggal 31 Januari 2022. Bobot indikator untuk setiap kriteria calon penyedia jasa konstruksi yang telah ditentukan antara lain penilaian kinerja 2 tahun terakhir. Indikator penilaian kinerja penyedia dalam 2 tahun terakhir dapat diperoleh dari laman Vendor Management System Pemerintah Kabupaten Malang melalui link berikut. Dengan cara login ke aplikasi, lalu pergi ke menu hasil penilaian performance, cari penyedia yang dimaksud, dan pergi ke kolom paling kanan untuk melihat nilai penyedia. Penilaian dari indikator ini yaitu 3. Untuk hasil penilaian yang sangat baik, 2. Untuk hasil penilaian yang baik, dan 1. Untuk hasil penilaian penyedia yang cukup dan telah mendapatkan pembinaan atau penyedia merupakan sebuah perusahaan baru. Bobot dari indikator ini adalah sebesar 30%. Jarak domisili. Indikator yang dimaksud adalah jarak domisili penyedia dengan lokasi paket pekerjaan. Untuk memenuhi indikator ini, dibentuklah zonasi yang membagi 33 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang menjadi 5 zona sebagai berikut. Penilaian dari indikator ini yaitu 3. Untuk penyedia yang berdomisili dalam satu zona dengan lokasi paket pekerjaan. 2. Untuk penyedia yang domisilinya berbatasan langsung dengan zona terkait. Dan 1. Untuk domisili penyedia yang tidak berbatasan langsung dengan zona terkait. Bobot dari indikator ini adalah sebesar 30%. Pengalaman pekerjaan. Indikator ini menilai penyedia berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan nilai 3. Untuk penyedia yang memiliki pengalaman yang sama dengan paket pekerjaan. 2. Untuk penyedia yang memiliki pengalaman dengan subbidang sejenis. Dan 1. Untuk penyedia yang belum memiliki pengalaman atau untuk perusahaan baru. Bobot dari indikator ini adalah sebesar 20%. Kepemilikan aset atau alat. Indikator ini menilai penyedia berdasarkan kepemilikan aset atau alat yang dibutuhkan untuk pengerjaan paket dengan nilai 3. Untuk alat yang dimiliki sendiri lebih dari 1. 2. Untuk alat yang dimiliki sendiri minimal 1, dan 1. Untuk kepemilikan alat hasil sewa. Bobot dari indikator ini adalah sebesar 20%. Keempat indikator tersebut dirangkum dalam indikator penilaian kriteria calon penyedia jasa konstruksi dalam bentuk kertas kerja yang diisi oleh pejabat pembuat komitmen untuk setiap paket pekerjaan konstruksi yang diadakan dengan format sebagai berikut. Softcopy format indikator ini dapat diunduh pada laman. Kertas kerja ini digunakan pejabat pengadaan sebagai referensi pada saat akan mengundang calon penyedia jasa konstruksi dengan metode pengadaan langsung melalui sistem pengadaan secara elektronik. Keterangan nilai akhir yang didapatkan yaitu
Nilai 1 sampai dengan kurang dari 2 berarti cukup. Nilai 2 sampai dengan kurang dari 3 berarti baik. Dan nilai 3 berarti sangat baik. Calon penyedia jasa konstruksi dapat diundang untuk mengikuti proses pengadaan langsung apabila memiliki nilai akhir lebih besar atau sama dengan 2 bagi perusahaan yang berdiri lebih dari 3 tahun dan lebih besar atau sama dengan 1,5 untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Berdasarkan penilaian ini, pejabat pengadaan dapat menyusun daftar 3 nama penyedia yang akan diundang mengikuti pengadaan langsung untuk setiap paket pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan dengan sistem mini kompetisi. Menurut Perpres nomor 12 tahun 2021, pengadaan langsung adalah salah satu metode pemilihan pengadaan barang dan jasa langsung kepada penyedia tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi yang dilakukan oleh pejabat pengadaan. Pengadaan langsung untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya bernilai maksimal 200 juta rupiah. Sedangkan pengadaan langsung untuk jasa konsultansi bernilai maksimal 100 juta rupiah. Fokus bahasan di video ini adalah pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Penyedia dalam pengadaan langsung pekerjaan konstruksi disyaratkan hanya untuk penyedia jasa usaha orang perseorangan atau badan usaha dengan kualifikasi usaha kecil. Berikut adalah proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung jasa konstruksi menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Persiapan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Kegiatan persiapan yang perlu dilakukan oleh pejabat pengadaan yaitu review dokumen persiapan pengadaan, menetapkan persyaratan penyedia, menetapkan jadwal pemilihan, dan menetapkan dokumen pemilihan. Pejabat pengadaan melakukan review dokumen persiapan pengadaan yang meliputi spesifikasi teknis dan gambar paket pekerjaan, harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak, dokumen anggaran belanja, ID paket dari rencana umum pengadaan, waktu penggunaan, analisis pasar, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan risiko pekerjaan konstruksi, serta daftar 3 nama penyedia dengan melampirkan indikator penilaian kriteria calon penyedia dalam hal pengadaan langsung dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Syarat kualifikasi pekerjaan konstruksi perorangan antara lain memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia, memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai pekerjaan, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan, memiliki pengalaman sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan, paling kurang 1 pekerjaan, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Tidak sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi di tempat lain, dan telah terdaftar pada program BPJS yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan BPJS. Syarat kualifikasi pekerjaan konstruksi badan usaha antara lain memiliki izin usaha jasa konstruksi, IUJK atau NIB, memiliki SPU sesuai subklasifikasi usaha, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan tahun pajak terakhir, memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada, memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SPU yang disyaratkan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Memenuhi sisa kemampuan paket atau SKP dengan perhitungan SKP sama dengan 5 min P. P adalah jumlah paket konstruksi yang sedang dikerjakan. Persyaratan teknis penawaran penyedia untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi terdiri atas jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, peralatan, dan personel. Pejabat pengadaan menentukan jadwal pemilihan sesuai dengan kebutuhan. Dokumen pemilihan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi terdiri atas undangan pengadaan langsung yang memuat nama paket dan uraian singkat pekerjaan, nilai total HPS dan sumber pendanaan, alamat pelaksanaan pengadaan langsung, dan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, spesifikasi teknis dan gambar, daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga, formulir dokumen penawaran, formulir isian kualifikasi,
dan rancangan surat perjanjian kerja. Calon penyedia menyiapkan dokumen penawaran dan data kualifikasi sebanyak 1 rangkap dokumen asli. Dokumen penawaran terdiri dari surat penawaran, penawaran teknis, dan penawaran harga. Pengadaan langsung dengan menggunakan surat penawaran harga dan penawaran harga dilakukan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50 juta. Data kualifikasi terdiri dari formulir isian kualifikasi yang harus diisi lengkap oleh calon penyedia dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani surat penawaran. Pejabat pengadaan juga perlu menetapkan beberapa metode pelaksanaan pengadaan langsung agar dipahami oleh penyedia. Metode yang dimaksud yaitu metode kualifikasi dilakukan dengan metode pasca kualifikasi. Metode evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur. Metode evaluasi penawaran dilakukan dengan metode sistem gugur. Dan metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode satu file. Untuk metode pemilihan pengadaan langsung, jenis kontrak yang dapat digunakan dalam pengadaan langsung pekerjaan konstruksi terdiri atas kontrak lump sum dan kontrak harga satuan. Pelaksanaan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Proses pelaksanaan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi melalui penyedia dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik. Berikut adalah tahapan pengadaan langsung jasa konstruksi. Dalam hal pengadaan langsung dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, pejabat pengadaan melaksanakan pengadaan langsung jasa konstruksi melalui penyedia dengan proses mengundang 3 pelaku usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon penyedia berdasarkan daftar 3 nama penyedia dan indikator penilaian kriteria calon penyedia jasa konstruksi yang diserahkan oleh PPK. Kemudian, calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi melalui surat penawaran sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. Selanjutnya, pejabat pengadaan melakukan pembukaan penawaran, dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi. Apabila calon penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, maka pejabat pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi disertai dengan konfirmasi status wajib pajak kepada penyedia. Setelah itu, pejabat pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga berdasarkan nilai total HPS atau informasi lain, dan terakhir, pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK. Pejabat pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan data kualifikasi dengan tahapan koreksi aritmatik, evaluasi penawaran berupa evaluasi administrasi dan evaluasi teknis, evaluasi kualifikasi yang dapat dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi dilakukan dalam hal calon penyedia lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi, dan klarifikasi teknis dan negosiasi harga yang dilakukan dalam hal calon penyedia lulus pembuktian kualifikasi. Penyedia dari daftar 3 nama yang diundang sebagai calon penyedia yang memenuhi persyaratan beserta semua dokumen pemilihan, lulus semua evaluasi, dan hasil negosiasi harga paling rendah ditetapkan sebagai pemenang. Pejabat pengadaan membuat dan menyampaikan berita acara hasil pengadaan langsung kepada pejabat penandatangan kontrak sebagai dasar untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Penandatanganan surat perintah kerja dilakukan setelah diterbitkannya SPPBJ dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak. Demikian pembahasan tentang tata cara pengadaan langsung jasa konstruksi. Untuk memenuhi tindak lanjut hasil koordinasi dan supervisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Semoga membantu dan terima kasih.